Film dimulai dengan memperlihatkan segerombolan pemuda yang tengah berburu di hutan. Tampaknya mereka telah berhasil melumpuhkan seekor rusa yang menjadi sasarannya. Lalu salah seorang pemuda yang bernama Norman tengah mengeluarkan sebuah gergaji dan akan menggorok tanduk rusa tersebut. Namun salah satu temannya melarang. Dan kemudian ia pun menembak rusa tersebut. Dan kisah ini pun dimulai. Ini adalah Amy, istri dari David, bukan David Gadgetin ya, yang tampak sedang bersantai di sebuah mobil menuju ke suatu tempat. Dan mereka pun mampir ke sebuah bar untuk menyantap makanan sebagai pengisi perut mereka. Kemudian tak lama dari itu datanglah seorang pria yang bernama Charlie. Ia kemudian menyapa Charlie dan tampaknya Amy ini kenal betul dengan sosok pria tersebut. Lalu Charlie menawarkan dirinya serta anak buahnya untuk memperbaiki atap rumah David yang terkena sebuah badai. David ini seorang penulis film. Kabarnya ia akan menulis sebuah film Stalingrad, sebuah film yang menceritakan tentang bagaimana Perang Dunia Kedua terjadi. Saat David meninggalkan Amy pergi untuk membelikan Charlie minuman, Charlie malah mendekati Amy. Dan hal tersebut dilihat oleh David. Tak berselang lama, datanglah seorang pria dengan membawa seekor anjing. Pria tersebut bernama Jeremy. Ia merupakan penduduk sekitar dengan kebutuhan khusus atau biasa disebut disabilitas. Kemudian saat David sedang melihat-lihat sekeliling, secara tak sengaja David melihat sebuah foto Amy dengan Charlie yang tampak tengah bermesraan. Dari sini David mulai paham bahwa Charlie dulunya ialah pacar Amy semasa mereka sekolah. Kemudian salah seorang pria mendekati David. Pria ini bernama Tom. Ia merupakan seorang pelatih di sekolah. Sepertinya Tom ini memiliki temperamen pemarah. Sedikit aja disenggol, dia pun langsung marah. Kemudian seorang sheriff yang bernama John datang dan memerintahkan Tom untuk pergi. Dan suasana pun kembali normal. Saat keluar, mobil milik David tiba-tiba dikendarai oleh Jeremy bersama dengan anjingnya. Karena tidak tahu jika Jeremy adalah disabilitas, David sempat marah. Lalu Amy pun mendekati Jeremy, disusul dengan Daniel yang datang untuk mengusir keponakannya yang disabilitas itu. Dan inilah rumah ayah Amy yang telah ditinggal mati dan sekarang akan mereka huni sebagai rumahnya. Saat mereka selesai beres-beres, mereka pun duduk bersantai. Dan tiba-tiba seekor kucing datang menghinggapi Amy. Kucing ini merupakan kucing milik ayah Amy sebelum ia meninggal dunia. Keesokan harinya, Charlie serta anak buahnya yang akan memperbaiki atap gudang telah datang. Sialnya mereka datang terlalu pagi, hingga membangunkan David serta Amy yang sedang tertidur. Kemudian David pun mendatangi Charlie untuk memerintahkannya agar datang lebih siang. Setelah itu saat David sedang menulis film, tiba-tiba salah seorang anak buah Charlie yang bernama Big masuk nyelonong begitu saja tanpa mengucapkan salam atau permisi terlebih dahulu. Hal ini membuat David sedikit shock, ditambah lagi Big langsung membuka kulkas milik David lalu mengambil sebuah bir tanpa meminta izin terlebih dahulu kepadanya. Kemudian kata Amy, di daerah tersebut memang memiliki budaya saling percaya satu sama lain. Bahkan mereka tidak pernah mengunci pintu saat mereka meninggalkan rumah mereka. Kemudian karena merasa bahwa hal itu tidak benar menurutnya, David pun mencoba bernegosiasi dengan Charlie untuk memerintahkan anak buahnya agar bersikap lebih sopan dan jangan mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya. Dari sini pun Charlie memakluminya dan berkata akan memberitahu anak buahnya untuk bersikap lebih sopan lagi kepada David. Malam harinya pelatih Tom memperingati Daniel untuk menjauhkan keponakannya yaitu Jeremy dengan putrinya yang bernama Janice. Karena katanya hari ini Tom sempat melihat Jeremy berdekatan dengan para wanita. Kemudian Daniel pun berjanji kepada Tom untuk tidak membiarkan keponakannya yaitu Jeremy berdekatan dengan Janice.
Keesokan harinya, saat Amy sedang maraton pagi, tanpa ia sadari para anak buah Charlie yang berada di belakang Amy sedang menonton tubuh seksinya dari tadi. Terlebih Norman yang tampak bernafsu kepada Amy. Dan saat mereka sedang memperbaiki atap, mereka pun kembali melototi tubuh Amy saat ia selesai dari maratonnya. Dan terlihat Amy mulai menyadari bahwa ia telah diperhatikan dari tadi. Melihat hal itu, Amy pun marah dan melaporkan kepada Daniel tentang apa yang telah dilakukan oleh Charlie bersama anak buahnya. Mendengar hal itu, bukannya marah, Daniel malah memakluminya dan menyalahkan Amy karena tidak memakai bra. Dan mungkin itulah mengapa ia terlihat menarik di mata para pria. Bukannya menerima saran dari Daniel, Amy justru menantang para anak buah Charlie dengan memperlihatkan bagian sensitifnya kepada mereka. Sontak, Norman, Chris, Big, dan juga Charlie dibuat terperangah melihatnya. Singkat cerita, David telah berada di tepi jalan dekat bar untuk memperbaiki mobilnya yang sedang rusak. Di sini David melihat Jeremy yang tengah berada sendirian di tepi jalan, didekati oleh seorang wanita muda yang merupakan Janice, putri dari Tom si pelatih. Kemudian melihat hal itu, Daniel pun melarangnya dan mengusir Janice lalu memarahi Jeremy. Jeremy mengatakan bahwa ia suka dengan Janice. Di sini Jeremy sangat kasihan sekali. Daniel melarang Jeremy dengan mengatakan kalau seorang disabilitas tidak mungkin berpacaran dengan wanita normal berusia 15 tahun. Lalu Daniel juga melarang Jeremy untuk tidak mendekati Janice. Dengan tampak sedih, Jeremy pun mengiyakannya. Saat di bar, David sempat diajak oleh seseorang untuk mendengarkan khutbah yang akan diadakan seminggu sebelum pertandingan football dimulai. Lalu keesokan harinya, David, istrinya, dan juga Charlie tampak sedang mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh pendeta. Namun sepertinya David tidak menikmati momen tersebut dan izin ke Amy untuk pergi mencari udara segar. Hal itu pun disaksikan oleh Charlie yang tampak tidak setuju dengan tindakan David. Kemudian saat acara khutbah selesai, Charlie pun datang menghampiri David. Ia berkata bahwa David bersikap tidak sopan kepada sang pendeta. Padahal sebelumnya David pernah mengatakan kepada Charlie untuk bersikap lebih sopan. Kemudian David pun menjawab bahwa hal itu ia lakukan karena ia tidak begitu percaya dengan apa yang dikatakan oleh pendeta. Lalu ia pun meneruskan dan mengatakan ada satu kata-kata yang ia percayai di kitab, bahwa janganlah kamu mendambakan istri tetanggamu. Lalu Charlie pun menjawab, bagaimana jika istri tetangga menggodamu? David pun hanya terdiam saja. Kemudian David dan Amy tampak sedang berada dalam sebuah acara. Mereka tampak tengah bercakap-cakap dengan teman lama Amy. Tak berselang lama dari itu, Jeremy pun datang lalu menyapa Amy dan Janice yang ada di sana. Tiba-tiba Jeremy diserang oleh Tom dari belakang. Sempat terjadi keributan di sini. Beberapa kali Jeremy mendapati pukulan keras yang dilontarkan oleh Tom. Melihat hal itu, Amy pun mencoba melerainya. Setelah dilerai, akhirnya Tom berhenti memukuli Jeremy, lalu mengancamnya jika berani mendekati putrinya. Karena merasa tak nyaman, David pun mengajak Amy pergi dan memerintahkannya untuk tidak berurusan dengan si pemabuk Tom. Malam harinya saat David hendak mengambil pakaian di lemari, ia mendapati kucing peliharaannya telah dibunuh oleh seseorang. Melihat hal itu, Amy sangat marah dan menuduh jika itu merupakan perbuatan Charlie serta anak buahnya. Kemudian pagi harinya, David mencoba memancing Charlie serta anak buahnya untuk mengatakan bahwa merekalah pelaku yang membunuh kucingnya. David memerintahkan Charlie untuk memasang jebakan beruang di rumahnya. Hal itu ia lakukan untuk menakut-nakuti Charlie serta anak buahnya jika mereka berani macam-macam kepada David dan juga Amy. Dan disinilah Amy mencoba menyinggung tentang kucingnya di depan Charlie serta anak buahnya. Namun sepertinya mereka tidak mengetahui apa-apa. Malah Charlie mengajak David untuk ikut bersamanya berburu rusa di hutan. Ia menyebutkan bahwa di sini memiliki sebuah tradisi berburu hewan di hutan setiap tahunnya. Lalu David pun menyetujuinya.
Seperti yang telah dijanjikan, mereka pun mulai berangkat ke hutan bersama David. Di perjalanan, Norman memerintahkan David untuk memakai sebuah rompi sebagai penanda ketika di hutan. Karena bukan tidak mungkin para pemburu akan menembak apapun yang terlihat bergerak. Nah, rompi inilah sebagai penanda kalau David itu adalah manusia. Setelah itu, mereka pun berpencar dan menjauh satu sama lain. Karena kondisi sangat gelap dan berkabut, David hampir terkena tembakan dari Chris. Beruntung, peluru tidak mengenai tubuh David. Di sisi lain, Amy kedatangan tamu di rumahnya. Ternyata itu adalah Charlie yang telah meninggalkan David sendirian di hutan. Kemudian di sini Amy mencoba menanyakan perihal kucingnya yang mati dan menuduh bahwa Charlie lah pelakunya. Namun Charlie mengaku jika itu bukanlah perbuatannya. Dan saat Amy menolak Charlie untuk masuk ke rumahnya, Charlie pun memaksa masuk begitu saja dan berniat memperkaos Amy. Amy pun memberontak, namun apalah daya, tubuhnya yang kecil tak mampu melawan Charlie yang bertubuh kekar. Dan insiden itu pun terjadi. Bahkan setelah Charlie selesai, giliran Norman yang muncul dari belakang, lalu memperkaos Amy. Kejadian itu lantas membuat Amy ketakutan dan trauma. Hal itu pun ia sembunyikan dari suaminya, yaitu si David. Sesampainya di rumah, David yang merasa kesal dengan apa yang telah dilakukan Charlie yang meninggalkannya begitu saja di hutan sendirian, ia pun berencana memecat Charlie. Dan keesokan harinya, David pun memecat Charlie dengan beralasan ia terlalu lama mengerjakan atapnya. Kemudian Amy mengajak David untuk keluar menyaksikan sebuah pertandingan football. Di sana juga terlihat Charlie serta teman-temannya. Dan juga Jeremy yang tengah berada di tepi lapangan. Tak berselang lama, ia didekati Janice yang mengajaknya untuk pergi jalan-jalan. Pada awalnya, Jeremy tidak menghiraukan ajakan Janice. Sampai akhirnya Janice memaksanya. Ia pun mau dan bergandengan tangan lalu pergi menuju ke sebuah tempat. Ternyata Janice mengajak Jeremy ke sebuah ruang ganti para pemain football. Janice yang masih berusia 15 tahun ini ternyata memiliki jiwa-jiwa sakne yang sangat tinggi. Ia mengajak Jeremy untuk melakukan ritual membajak sawah. Sementara itu tampak pelatih Tom yang sedang mencari putrinya dan menanyakan kepada salah seorang pemandu sorak yang ada di sana. Dan sialnya, salah satu dari mereka ada yang melihat kalau Janice sedang pergi bersama Jeremy. Sontak, Tom langsung marah dan pergi mencari Janice. Kemudian saat Janice dan Jeremy akan melakukan ritual itu, Tom pun datang dan berteriak memanggil Janice. Jeremy yang takut jika ia nanti ketahuan oleh pelatih Tom, ia pun membungkam rapat-rapat mulut dan hidung Janice hingga membuatnya kesulitan bernapas. Dan karena hal itu, Janice pun mati. Di samping itu, tampak Amy yang trauma dan terus-menerus terbayang-bayang kejadian saat ia digitukan oleh Charlie dan Norman. Lalu ia pun memutuskan untuk pulang bersama David. Sialnya di tengah-tengah perjalanan, mereka tidak sengaja menabrak Jeremy yang sedang berlari. Tabrakan tersebut membuat lengan Jeremy menjadi patah. Bukannya merasa kesakitan, Jeremy malah terus-menerus mengatakan kalau ia tidak melakukannya. Dan hal itu pun membuat David serta Amy bertambah bingung. Karena rumah sakit jaraknya sangat jauh dan merasa bersalah atas perbuatannya, David pun mengajak Jeremy pulang ke rumah bersamanya. Sialnya hal tersebut diketahui oleh Tom melalui siaran radio yang mengatakan bahwa Jeremy mengalami kecelakaan dan sedang dibawa ke rumah David. Tom pun mengajak Charlie dan yang lainnya untuk mencari putrinya dan Jeremy ke rumah David. Karena tahu jika nanti Tom akan menangani Jeremy yang disabilitas itu dengan cara kasar, ia pun mencegahnya lalu meminta Tom untuk menyerahkan urusannya kepada Charlie dan mencoba meminta kepada David untuk memberikan Jeremy secara baik-baik. Namun David tidak mau menyerahkan Jeremy yang saat ini sedang sakit. Ia tahu jika menyerahkan Jeremy sekarang, pelatih Tom akan menghajarnya.
Di samping itu, Amy dan David dibuat bingung karena sedari tadi Jeremy terus-menerus mengucapkan kata bahwa ia tidak melakukannya. Amy tahu bahwa telah terjadi sesuatu kepada Janice, namun Jeremy tidak mengakuinya. Karena lama dan usaha Charlie untuk bernegosiasi secara baik-baik ditolak oleh David, Charlie serta yang lainnya pun mulai memaksa Jeremy keluar dengan cara kasar. Mereka mulai melempari rumah David dengan batu dan botol. Beruntung, Sheriff John datang dan mencoba mengendalikan situasi. Namun upaya John untuk membujuk David menyerahkan Jeremy tidak berhasil. Tom yang tak sabar pun menembak John dengan senapannya hingga mati. Dari sini situasi semakin kacau. Mereka mulai membakar dan menembaki rumah David. Dari sini David sadar jika saat ini dia menyerahkan David, bukan Jeremy saja yang akan mereka bunuh. Mungkin David dan Amy akan terkena imbasnya. Lalu David mulai menyusun sebuah rencana. Ia kemudian mengambil sebuah jebakan beruang yang ada di ruangan tersebut, lalu menyuruh Amy untuk mengambil pistol milik ayahnya. Dan saat Chris hendak berhasil masuk, David meraih tangannya lalu menancapkan tangannya ke tembok menggunakan tembakan paku. Kemudian David juga menyiramkan air panas ke wajah Tom. Karena geram, mereka pun mulai mendobrak rumah David menggunakan mobil. Setelah beberapa tabrakan, akhirnya rumah David berhasil mereka bobol. Kemudian dengan strategi yang David susun, ia mampu mengalahkan Tom dan juga Big. Sekarang tinggal tersisa Charlie dan Norman yang masih hidup. Dan sialnya, Norman berhasil masuk melalui jendela atas dan mencoba memperkaos Amy untuk yang kedua kalinya. Beruntung David segera lari ke atas lalu menghentikan aksi Norman. Kemudian saat Norman lengah, Amy berhasil menembak Norman hingga tak berdaya. Sontak hal itu membuat Charlie marah dan mencoba menyerang Amy, namun aksi tersebut digagalkan oleh David. Dan mereka berdua saling adu jotos satu sama lain. Karena David kalah besar dengan Charlie, dia pun kalah. Beruntung saat Charlie hendak menghabisi nyawa David menggunakan pistol, Amy datang dengan menodongkan senapan ke arah Charlie. Namun ternyata senapan yang ia pegang ternyata kosong. Dan tiba-tiba David membunuh Charlie dari belakang menggunakan sebuah jebakan beruang yang telah ia persiapkan sebelumnya. Dan dari baku hantam tersebut, film pun berakhir dengan cara yang tidak santuy.